Selamat pagi saudara-saudara. Jikalau kita bisa bertemu hari ini dan masih bisa beribadah, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita aminkan, karena beberapa dari saudara teman kami tahun lalu ada, tapi sekarang nggak ada. Mungkin bukan dari gereja ini, tetapi saudara-saudara yang kami kenal, ada juga pendeta-pendeta yang kami kenal, sekarang tidak ada lagi. Jadi kalau kita masih bisa beribadah, ini semua karena kemurahan Tuhan yang telah berlaku dalam hidup kita. Dan kita perlu bersukacita. Saya lihat tadi anak-anak sangat bersukacita. Kita bersukacita enggak? Kita bersukacita, amin. Karena apa? Raja di atas segala raja, ya, sudah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan datang ke bumi ini, lahir menjadi satu pribadi yang sangat lemah di kandang Bethlehem. Itu semua karena Ia mengasihi kita, ciptaannya, dan kita semua manusia adalah ciptaannya Dia. Kita juga bersyukur hari ini meskipun ada di luar sana ada COVID yang menakutkan. Kalau kita lihat mulai dari Gosford sampai semua daerah North, ada sign di sana, don't go to northern beaches, ya, karena hanya essential baru boleh. Jadi semuanya sign tuh di sign di jalan raya itu dituliskan demikian, ya. Jadi memang ini kita juga bersyukur karena pemerintah kita sangat bijaksana di dalam menangani. Kadang-kadang kita merasakan mungkin agak keras atau tidak enak seperti sekarang, tetapi ini demi kebaikan kita karena negara-negara yang sedikit agak meremehkan COVID ini, seperti di England, mulai dari Perdana Menteri, di Amerika juga presidennya. Di Amerika 200.000 orang lebih kena sehari. Kita baru 9 orang, 8 orang aja sudah pada, benar kan? Di England negaranya hanya penduduknya 2 kali Australia, hampir 30.000 orang kena. Dan bukan itu saja, variant, maksudnya jenis COVID yang lebih menakutkan, yang lebih berbahaya, lebih cepat, ada sekarang sudah di England. Dan juga ada satu lagi yang lebih menakutkan lagi, dari South Africa juga udah masuk ke England. Ya, jadi ini memang sesuatu yang menakutkan di muka bumi ini. Tetapi kita di sini, bukan saja kita di sini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dalam ada kuasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan, kita perlu selalu mengucap syukur. Karena apa? Saat kita mengucap syukur, kekuatan muncul dari di dalam pikiran kita, akhirnya lebih mudah untuk mengalahkan dan mengambil keputusan yang benar. Kalau orang ketakutan biasanya salah mengambil keputusan. Saudara pernah alamin kan, kalau lagi dalam panik, mestinya belok kiri, akhirnya belok kanan, tambah hilang kan jalan. Benar nggak? Sudah beberapa kali saya alami itu. Oleh karena itu, kita tenang bahwa di dalam Tuhan, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita mengucap syukur selalu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini saya rindu sekali membagikan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membaca. Saudara-saudara, belajar untuk menghormati firman Tuhan. Karena firman yang tercatat di sini adalah firman yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk dimasukkan dalam Alkitab ini supaya kita semua boleh memperoleh pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat yang keempat, saudara baca ayat yang kelima, dan saya ke-6, dan kita sama-sama pasal yang ke-7.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 1, 2, 3, ia diutus. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sama-sama ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, saya memperhatikan dari message yang disampaikan oleh malaikat kepada Elizabeth, kepada Zakaria, kepada Maria, kepada Yusuf, kepada lain-lain yang pada masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya. Saat mereka menerima message ini, mereka memiliki pengertian bahwa yang dimaksudkan juru selamat atau Mesias itu adalah satu pribadi yang datang untuk membangkitkan kekuatan Israel sehingga melalui kekuatan itu dapat mengalahkan penjajahan Raja Agustus saat itu, Octavian, ya. Dia begitu banyak kejamnya terhadap negara-negara yang dia jajah. Dan boleh dimengerti bahwa mereka memiliki konsep begitu karena ada dalam perjanjian lama yang mereka selalu salah artikan dengan bahwa Mesias itu datang untuk memerdekakan mereka dari musuh mereka atau penjajah mereka. Jadi setiap kali malaikat sampaikan yang ada di dalam konsep mereka itu adalah bahwa wow, kita akan ada hero yang akan membangkitkan tentara Israel atau orang-orang Israel dan berperang mengusir penjajah keluar. Saya percaya pada masa penjajahan Belanda pun demikian. Masalah utama orang Indonesia pada waktu itu adalah bagaimana bisa menghalau keluar penjajah Belanda. Ya saudara-saudara, dan bukan itu saja, murid-murid sesudah 30 tahun kemudian dipanggil untuk menjadi murid, rata-rata murid pun masih memiliki konsep berpikir bahwa Yesus itu mereka ingin jadikan raja supaya raja yang berkuasa untuk bisa mengusir penjajahan Belanda. Saudara, kita bisa mengerti kalau mereka mengalami demikian. Kenapa? Ya, saudara-saudara, karena mulai dari zamannya 580 tahun yang lalu waktu Babylon mengalahkan Yerusalem, ya, dan sesudah itu Persia, ya, Media, dan sesudah itu Alexandria, sesudah itu ada banyak raja-raja yang begitu bengis sekali terhadap orang Israel. 500 tahun itu lebih itu penuh dengan penjajahan sampai tahun 70 sebelum Kristus lahir. Rome masuk, ya, mulai dari Julius Caesar dan anak keponakannya yang Raja Agustus ini, mereka menguasai. Tentu saja semua ingin mencari satu kemerdekaan bangsa karena mereka merasa tertekan secara politik, secara perpajakan, secara penindasan, secara hukum, secara keagamaan, mereka tertekan. Siapa yang tidak bayangkan kalau mereka mau menyembah Tuhan tetapi yang disebut Tuhan adalah raja yang dari Rome. Sedangkan itu berlawanan sekali. Coba kalau kita mengalami demikian, pasti kita punya pikiran semua ke situ. Dan saat ini saya ingin katakan kebanyakan orang di Sydney, ya, kebanyakan orang di sini mengharapkan vaksin supaya coronavirus ini bisa dihilangkan dari Australia. Benar nggak? Banyak orang memikirkan itu kan. Jadi yang dibicarakan di televisi,
Vaksin dari Moderna, dari Pfizer, dari Oxford punya, dari ini, ada ratusan yang sedang menciptakan vaksin. Semua orang sekarang ini yang dipikirkan bagaimana coronavirus ini bisa hilang supaya ekonomi kita bisa pulih ataukah kehidupan kita bisa normal, sekolah tidak seperti sekarang harus beribadah demikian pakai mask. Tentu saja kita semua berpikir demikian, bukan? Nah, oleh karena itu adalah pikiran semua manusia. Manusia pada umumnya hanya memikirkan apa yang pendek. Atau ada yang orang bilang jarak pandang kita itu tidak terlalu jauh. Hanya sebatas persoalan yang kita alami. Kalau kita habis menyelesaikan ini lagi yang kita sedang hadapi. Seperti persoalan anak-anak waktu baru masih mengandung. Waktu baby punya persoalan masing-masing, kanak-kanak punya persoalan, mulai remaja punya persoalan sendiri. Seperti tidak mau ikut kita kemana-mana, dia ingin di rumah, dia ingin punya teman. Kalau sudah mulai dewasa dikit, sudah mulai masalah pacaran, masalah teman, itu semua enggak ada. Sudah menikah pun enggak pernah beres. Orang tua tetap orang tua, akan terus menjadi orang tua. Benar enggak? Itulah hidup. Tetapi saudara-saudara yang kasih, saya ingin sampaikan, hari ini mulailah kita rubah bahwa kita harus melihat cara Tuhan melihat dunia ini dan kita. Amin. Bagaimana kita harus menyelaraskan pandangan kita searah dengan Tuhan. Sehingga kita mulai memperoleh kemenangan dan kekuatan. Kenapa? Kalau kita lihat short-sighted, suka sekali kita pikir kita punya problem yang terbesar di muka bumi. Sebenarnya kita harus bersyukur. 3 negara yang paling bagus, ya Taiwan, New Zealand, sama Australia adalah negara-negara yang handling cukup bagus. Kita perlu bersyukur untuk itu karena kita tinggal di negara ini. Coba bayangkan, saudara tinggal di London saat ini, ya sudah lockdown berbulan-bulan. Kita baru disebut lockdown 3 hari aja pada. Bayangkan kita hari Sabtu yang lalu, itu ibu-ibu yang ngumpul dana di Chatswood ingin bikin Christmas, katanya ya kecil-kecilan lah ya. Di sana sudah sewa gedung, gereja Sinen itu yang paling besar yang bisa 100 orang. Kita pakai Sinen yang ada di top right itu. Sudah booking, sudah bayar, sudah pesan, tidak usah masak-masak pakai catering. Ya karena itu syaratnya nggak boleh makan pakai mingle, nggak boleh pergi antri-antrian, semuanya harus dilayani. Kita juga pikir pasti ada kamera, jadi nggak taatin semua. Saudara tahu jam 5, jam 4 kan kita sudah harus ada di sana jam 5 kebaktian. Ini Sabtu, ya 6 hari yang lalu. Saudara tahu, ditelepon sama pendetanya bahwa cancel. Saya bilang cancel. Di mana nih kita? Ya mesti kasih tahu semua orang, udah ada yang sudah berangkat, sudah siap-siap karena dia ada tugas, ada yang sudah ini. Bagaimana mau cancel dengan catering? Catering sudah nggak bisa bukan? Coba bayangkan. Karena ketakutannya, karena pemerintah bilang bahwa ke Archbishop dari Anglican Church, karena Sinen itu Anglican Church, bahwa semuanya harus ditutup ya. Semua tidak boleh ada kebaktian yang mulai dari North sampai ke North Shore, Northern Beach. Padahal jauh sekali right dari Avalon Beach. Tapi bayangkan ketakutannya manusia, nggak mikirkan bahwa orang lain sudah booking, sudah bayar dan sudah ini. Bayangkan mereka nggak mikirkan itu. Puji Tuhan. Kira-kira 60% masih bisa ke rumah di Carlingford. Kita kebaktian kecil-kecil dan makanan bisa makan bersama dan bagi-bagi pulang, take away semua. Oke, everything turn out to be good ya. Tapi saya hanya bilang kepada kita semua manusia, itu kadang-kadang kalau ketakutan atau persoalan sudah ambil alih di dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan yang lebih besar, lebih mulia. Oleh karena itu di firman Tuhan ini kita harus melihat satu pribadi lahir ke muka bumi ini. Dan kita semua sudah tahu siapakah dia, adalah Yesus Kristus. Ya, nah ini saudara, ayat yang keempat itu genap waktunya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu ya bukan hanya
hanya karena orang bilang dia lahir pada masa itu. Semuanya diatur tepat pada waktunya. Pada masa kerajaan Romawi, pada masa Kaisar Agustus memerintahkan untuk pendaftaran atau sensus. Saudara-saudara, ini semua adalah tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktunya tuh 2000 tahun yang lalu. Karena di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan 1000 tahunnya manusia itu 1 hari bagi Tuhan. Jadi tepat sekali. Jadi jangan kita bilang kenapa Tuhan Yesus tidak lahir sekarang atau lahir sebelumnya. Nah, Tuhan Yesus itu ditentukan bahwa lahir tepat pada waktunya, ya. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya, saya hanya ingin jelaskan, saya pernah khotbah di konsulat di sana. Saya jelas sekali menerangkan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus, adalah roh karena Roh Kudus atau oleh Roh Kudus sehingga Yesus lahir. Sehingga mereka semua harus mengerti, ya, bahwa hanya satu pribadi di alam semesta ini yang lahir dari Roh Kudus dan oleh Roh Kudus ialah siapa? Yesus Kristus. Yes, kita semua ada benih papa mama ada dalam hidup kita, tapi hanya satu, ya, hanya benih Roh Kudus yang ada memakai kandungan Ibu Maria. Itu yang jelas, ya. Jadi jangan sampai kita punya kebenaran ini ditwist oleh orang-orang yang menyangkal kebenaran Tuhan, ya, supaya yang dimaksud Maria ini adalah pribadi yang takluk kepada Taurat. Ya, saudara-saudara, jadi Maria adalah takluk kepada Taurat dan Yesus Kristus sendiri pun adalah satu pribadi yang takluk akan Taurat. Saudara mungkin nggak tahu Taurat itu apa? Kelima kitab yang pertama, ya, mulai dari Kejadian. Apalagi berikutnya, ada yang hafal? Habis itu apa? Imamat. Yang keempat apa? Bilangan. Yang kelima apa? Ulangan. Nah, itu ada 613 hukum Taurat ada masuk di dalam situ. Ya, saudara, tapi sudah dirumuskan di dalam hukum 10 perintah Tuhan, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan, dan ini ya, dan dirumuskan lagi lebih dalam lagi, yaitu apa? Hanya satu, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang ada di situ. Dan saudara lihat di sini. Di sini kamu adalah anak. Oh, ayat 5 dulu. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi Tuhan Yesus itu datang itu bukan untuk menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi lebih besar dari itu. Yaitu menebus manusia dari kuasa ikatan dosa yang dimulai dari zamannya Adam, di mana Adam jatuh ke dalam dosa. Waktu Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa itu, hubungannya itu terputus dan manusia memberikan kekuasaan atau scepter itu, kepimpinan itu kepada iblis. Dan itu yang membuat manusia itu semuanya mulai saat itu ada di dalam dosa. Saudara agree dengan saya bahwa tidak ada manusia siapapun yang 100% sempurna atau 100% kudus sempurna. Tidak ada, bukan? Kita semua pernah berdosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Saya tolong angkat tangan karena kita ingin konseling dari Anda. Saudara, kita semua manusia berdosa. Yang lahir dari orang tua kita semua berdosa. Oleh karena itu yang Tuhan Yesus lakukan, yang Bapa rencanakan, yaitu menebus mereka, kita semua ini yang ada dalam ikatan kuasa dosa, kuasa iblis. Menebus. Saudara ngerti tentang menebus, bukan? Menebus itu berarti karena sudah diikat, sudah diculik, sudah dikuasain, maka itu Tuhan
datang untuk menebus kita dengan darahnya yang menjadi darah anak domba Allah yang tidak berdosa itu. Saudara, jadi saudara harus tahu bahwa Bapa itu punya rencana yang lebih besar dari yang kita alami saat ini. Yang kita sedang alami saat ini, kalau saudara melihat itu jadi problem, itu adalah problem. Tapi kalau kita dengan bijaksana melihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih besar dari apa yang sedang terjadi ini, maka kita akan menangkap isi hati Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita hanya melihat, wah bisnis saya goyah, atau saya mungkin persoalan ini itu, mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit, itu semua akan membuat kita terjepit atau merasa takut, merasa lemah, merasa tak berdaya. Tetapi kalau kita melihat, wow, Tuhan mengizinkan atau Tuhan mengendaki. Ingat ada dua teori bahwa Tuhan mengizinkan atau Tuhan mengendaki. COVID ini ada di muka bumi. Kita tidak usah terlalu banyak mikirkan tentang itu. Yang penting begini. Kenyataannya ada COVID di muka bumi. Dan jikalau kita responsnya dari mata Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tahu bahwa ini adalah kesempatan kita. Nggak usah banyak jalan-jalan. Karena saya ingat tiap kali Natal gereja itu separuhnya sudah ada di mana-mana. Kesempatan beribadah di hari Minggu, benar kan? Kenapa tidak bisa lu keluar negeri kan? Soalnya anak-anak di gereja kita kalau mulai Christmas bukan bicara yang lain, separuhnya hanya bicarakan holiday. Dan baru pulang dari holiday sudah bicara holiday berikut lagi. Benar nggak? Ini manusia kan? Saudara-saudara yang dikasihi, ini kesempatan kita untuk refleksi hidup ini mana yang paling penting dalam hidup kita. Kita setuju ini? Coba, kalau semuanya enak, saya hanya kasih tahu. Manusia pada umumnya suka lupa diri. Suka, kita semua. Kalau semua enak, tidak pernah ingat akan Tuhan. Tidak pernah ingat berdoa, tidak pernah ingat cari wajahnya, tidak ingat untuk baca Alkitab, tidak ingin menjadi saksinya. Tidak ingat semua. Semuanya sibuk dengan, karena fokus kita sudah keluar. Ini kesempatan Tuhan sedang melaraskan dunia. Tetapi yang lebih penting, kita anak-anak Tuhan sedang melaraskan iman kita. Sedang melaraskan yang Dia mau kemurnian kita, motivasi kita. Dia sedang melaraskan pelayanan kita. Apa di balik itu semua itu apa? Tuhan sedang berbicara ke dalam hati kita. Jadi saat ini ya, jangan hanya kita mikirkan seperti saya bilang itu orang-orang Israel pada waktu kelahiran Tuhan Yesus hanya memikirkan saya punya problem, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan campur tangan dalam hidup saya. Itu saya jangan. Saya hanya percaya kalau kita selaraskan hidup kita dengan Tuhan, maka yang lainnya itu akan ada di dalam posisi yang benar. Kita benar gitu, amin. Oleh karena itu ayat yang dikatakan, dan ini kesukaan istri saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ibu Ruth selalu omong terus tiap hari ya, bahwa cari dulu, nanti yang lainnya itu akan ditambahkan. Bereskan dulu, bereskan. Ini waktu Tuhan datang ke muka bumi ini, Tuhan sedang membereskan kita. Tuhan sedang memulihkan hubungan yang terputus akibat karena dosa, akibat karena perlawanan, ketidaktaatan dari Adam dan Hawa yang menghasilkan bumi yang penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat, pembunuhan, peperangan, kejahatan, segala macam di dunia ini karena dimulai dari itu. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, Tuhan akan pulihkan dan bawa pada posisi yang sebenarnya dari sorga Ia rindukan adalah kita ini, bagaimana hubungan Dia dengan kita. Jadi Natal itu yang Tuhan rindukan adalah pemulihan Bapa dengan kita.
Ia ingin menjadi satu lagi dengan kita. Dia ingin bercakap-cakap dengan kita di Taman Firdaus. Ya, dia ingin itu semua. Dia rindu hubungan itu. Dia tidak mau kita ada dalam kuasa dosa, kuasa iblis. Dia tidak mau. Dia tidak mau kita terikat. Dia tidak mau. Dia mau memerdekakan kita sebagaimana dia ciptakan kita pada mulanya. Itu yang Tuhan rindukan. Lebih daripada hanya penjajahan Rom. Karena penjajahan Rom bisa pergi, ya Mesiasnya mungkin mati dan akan datang ada kerajaan lain lagi. Dan tercatat kota Yerusalem itu salah satu kota di muka bumi yang mulai berdirinya berapa ribu tahun sebelum Raja Daud sampai hari ini itu kota itu 46 kali bergantian penguasanya. Sydney belum pernah kan, satu aja kan. Kerajaan England, English, United Kingdom, ambil alih di sini 200 tahun yang lebih lalu hanya satu bukan. Tapi Yerusalem bayangkan, dari satu gantian terus. Ya bayangkan. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa yang Tuhan kehendaki adalah apa? Penebusan. Ayat berikutnya lagi. Ya, menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Tuhan punya kerinduan dari sorga, Bapa punya kerinduan dari sorga itu bahwa kita ini bukan lagi hamba, bukan lagi hanya seorang imam atau nabi yang dia pakai, tetapi kita ini adalah benar-benar anak. Saudara harus tahu, bayangkan saat ini jikalau saat ini saudara ada di luar negeri, ya, dan di sekitar saudara orang pada panik ingin keluar dan saudara tidak bisa keluar, ya, itu rasakan itu bagaimana? Bayangkan kan? Ya, tapi kalau saudara warga negara Australia, ya, anak-anak Australia itu ada prioritas untuk masuk ke Australia. Meskipun harus antri karena pesawat dan juga ini hotel punya karantin ya harus terbatas. Tetapi semuanya dia akan bawa kembali. Dan saat saudara tiba di sini, menurut hukum saudara karantin, saudara tetap akan diberikan keuangan meskipun belum ada kerja. Kenapa? Karena status status kita adalah anak. Kita mengucap syukur untuk Australia ini, ya. Tetapi kita harus lebih mengucap syukur lagi bahwa kita ini memiliki status yang kekal, status anak kerajaan dan adalah anak. Itu yang dirindukan Bapa, mengirim Tuhan Yesus Kristus, mengutus Tuhan Yesus untuk lahir di muka bumi ini agar itu terjadi. Jadi saudara-saudara di sini jangan ada takut. Kenapa? Saudara harus tahu, karena saudara dan saya ini adalah anak-anak kerajaan kekal. Virus itu sekecil-kecil gini bukan? Ya, kalau orang dunia memang sudah takut. Ya, tapi bagi kita tidak usah takut. Kenapa? Jikalau itu kena pun jangan sampai takut. Memang sebuah orang kalau kena, saya pernah dengar itu langsung kayak panik ya. Ya, tapi saya hanya katakan karena tambah panik, tubuh makin lemah. Benar enggak? Oke, jadi kita mengucap syukur dan kita harus beriman yang jelas bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ya, jadi kalau kita dipanggil Tuhan pun yang menentukan waktunya itu adalah Tuhan. Kita bisa amin kan? Meskipun kena, kalau Tuhan yang bilang tidak apa-apa, hidup kembali bukan? Kalau anak Tuhan itu jatuh dari pesawat pun, kalau Tuhan bilang belum mati, belum mati. Benar gak? Kalau sudah waktunya jatuh kena kulit pisang liwat aja, jatuh juga sudah bisa meninggal. Kita kan dengar itu banyak-banyak. Jadi inilah satu confidence. Di sini yang kita harus miliki. Jadi kita bukannya saya bilang tidak hati-hati. Tetapi kita perlu berhati-hati karena firman Tuhan mengajarkan tentang kebijaksanaan dan hikmat. Tetapi kita perlu sekali ya hidup ini bahwa percaya bahwa kita ini anak dan yang menentukan adalah Bapa di sorga. Dan bukan di situ saja kalau saudara baca. Ia memberikan roh anaknya. Kalau ayat 6, roh anaknya itu roh kudus, roh Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita.
Wow. Di dalam alam semesta ini tidak ada satu pengajaran yang lain bahwa Roh Kudus, Roh Allah, Roh Pencipta kita itu datang tinggal di dalam hidup kita. Tidak ada. Karena semua mencari-cari. Semua mencari-cari. Tapi Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Menghibur kita, menguatkan kita. Menolong kita, menguatkan kita, memimpin kita kepada semua kebenaran. Itu Roh Kudus, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan dari sorga. Bukan hanya terlepas dari penjajahan Romawi atau zaman sekarang disebut penjajahan ekonomi atau penjajahan COVID. No, kita ini adalah pribadi-pribadi. Mana roh yang kekal itu, roh yang menciptakan semua alam semesta itu tinggal di dalam hidup kita. Kita bersyukur, amin. Nah pertanyaannya, sudah belum kita memiliki roh itu dalam hidup kita? Dan kalau belum, minta kepada Tuhan. Ya, Dia akan berikan dengan tulus ikhlas. Dan juga berikutnya lagi, kalau kita yang sudah diberi, apakah kita sering dipimpin, sering mendengar, sering mentaati? Itu penting loh. Karena kita bisa dengar tapi tidak mentaati, bisa kan? Benar gak? Anak kita selalu ngomong, dia dengar. Tapi dia taati, apa itu hal kedua, bukan? Nah yang belum punya anak mungkin gak ngerti. Kalau kita sudah tahu, anak ya buang sampah, ya mam. Oke, tapi sebentar lagi masih ada sampah di situ. Benar gak? Itu adalah hidup ini. Saudara-saudara di sini. Dan bukan itu saja. Roh Kudus itu, saudara-saudara, Dia ingin ya supaya meneguhkan di dalam kita bahwa kita ini adalah ahli waris. Wow. Saudara, saya hanya ingin katakan, kalau saudara punya nama ada ditulis sebagai ahli waris dari salah satu saudara, ya saudara punya saudara atau om atau tante yang kaya atau papa mama, wow, happy banget bukan? Benar gak kira-kira? Ada yang pernah di sini terima ahli waris free gitu? Tahu-tahu aja di telepon solisitor, you got $20 million. Ini saudara, ada satu orang kaya pemegang saham di Perth dekat Western Australia, pemegang saham dari West Farmers. Ya West Farmers itu yang punya call sama itu grup-grup yang ini semua ya. Dia tetangga, orang Filipina, saudara-saudara. Dia tetangga, dia suka bantu orang tua ini. Orang tua ini, saudara tahu, tidak punya anak, tidak punya, kadang-kadang orang Filipina ini dengan tulus ikhlas. Ini apa? Potong rumput, berteman, minum kopi. Dan tidak lama namanya orang tua mesti meninggal. Ya maksudnya orang tua, semua orang muda mesti bisa meninggal. Maksudnya bukan orang tua aja. Saudara harus tahu, meninggal dia ngubur biasa. Tahu-tahu ada lawyer telepon dia. Bahwa seluruh saham dari yang dia punya orang tua ini diberikan kepada orang Filipina. Dan you tahu West Farm itu salah satu perusahaan terbesar di Australia. Konglomerat yang terbesar ya. Selain Woolworths sama itu. Tahu nggak? Saya pernah baca waktu itu puluhan juta dolar. Senang. Saudara harap itu saudara bukan? Mulai sekarang tetangga mulai ya, tapi jangan pura-pura. Karena Om Sam sudah ajarkan ya. Dengan tulus hati. Saudara-saudara yang kasih. Tapi saya hanya ingin katakan kepada saudara. Yang ada di muka bumi semua dibandingkan dengan kekekalan. Saudara adalah ahli waris. Dan waktu Tuhan mengirim Tuhan Yesus, Bapa di sorga kirim Tuhan Yesus untuk menebus, itu sudah ada salah satunya yang ikut anakku akan menjadi ahli waris kekekalan. Kekekalan saudara tahu. Dan saya hanya ingin kasih tahu aja, ini yang diketemukan oleh yang terakhir itu, yang foto-foto pakai luar negeri, kayak apa pakai itu apa tuh, ya satelit yang difoto itu ya. Saudara harus tahu bahwa diketemukan tambah banyak galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak bisa difoto sebelumnya.
Dan satu galaksi itu berjuta-juta bintang. Dan setiap bintang itu dan planetnya dan bulannya itu besar-besar. Penuh dengan segala macam gas, helium, mungkin yang sedang dicari lithium, yang sedang dicari macam-macam diamond, apapun penuh di sana. Dan bukannya hanya satu, kita punya bumi ini kecil kayak kelereng kalau dibandingkan secara, dan itu begitu besar. Jadi saya ingin katakan, kalau miskin-miskin sedikit di muka bumi ini jangan komplain ya. Jangan iba diri, kok yang lain kaya, aku miskin gitu. Enggak usah, karena firman Tuhan kaya, yang miskin di muka bumi ini, asal dia kaya dalam Tuhan, dia akan memiliki segalanya. Karena dia adalah ahli waris. Kalau ada yang pakai Mercedes-Benz, saudara pakai mobil biasa, ucap syukur. Kenapa? Karena satu waktu nanti dia di sana dia naik bebo, kita naik Mercedes-Benz. Amin. Ini namanya menyenangkan aja, oke? Okay? Tapi saya nggak tahu di sana. Tetapi yang pasti kita adalah ahli waris dan firman Tuhan katakan bahwa semua itu dia berikan kepada kita. Saya ini ada bicara sama Tuhan, Tuhan kalau begitu saya kasih 1 bintang aja. Tapi kalau saya tinggal sendiri juga kesepian ya, mendingan kita rame-rame di tempat yang ini aja ya. Ya, benar nggak? Tuhan itu luar biasa. Dan saudara, hari ini message Natal ini mari kita saat ini lihat. Mari kita baca di Lukas. Saudara ingin memiliki, ingin ada di dalam itu semua. Mari kita baca di Lukas 2 ayat 8. Mari Yapi. Tolong berdoa. Baca sini, baca. Ya. Om ambil air dulu. Terus sampai. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Luar biasa. Saudara, saya hanya rindu agar kita ada di dalam Dia. Benar-benar bukan hanya sekedar hari Natal, bukan sekedar hari Minggu, bukan sekedar saat seseorang berkhotbah, tetapi setiap saat di dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Berarti kita menyatu dengan Dia. Kenapa? Salah satu yang Tuhan berbicara mengenai COVID ini, yaitu saya beberapa minggu yang lalu itu Tuhan jelas sekali kasih tahu,
ini adalah satu tes yang namanya benar-benar ada buahnya isi gandum atau hanya kulitnya aja gandum. Karena semuanya akan ditampi. Yang gandum isinya akan disimpan, tetapi yang kulitnya, gabahnya akan dibuang. Dan saat ini terlihat yang serius sungguh-sungguh, yang selama ini main-main akan tetap lebih main-main lagi. Karena dia bilang tidak ada yang ketemu saya, benar nggak? Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita setia, maka kita akan memperoleh kekuatan di dalam ini. Saudara, inilah sikap yang harus kita dimiliki oleh kita saat menghadapi semua ini di muka bumi. Kita belajar dari para gembala dan Maria dan Yusuf. Kenapa gembala ada di tengah malam? Ya, pada malam hari masih ada, ya. Saudara pernah tahu sebenarnya? Ya mungkin dia gembala, dia harus ada di luar, jaga supaya jangan dimakan binatang buas. Tetapi saudara tahu, ini luar biasanya. Mereka ada di situ karena itu adalah masa domba betina melahirkan anak-anaknya pada malam hari itu. Ya, pada malam hari itu mereka ada di situ. Mereka mesti menjaga karena baby lamb ini harus dipelihara. Saudara, luar biasa tuh kan? Dan yang lahir adalah anak domba Allah yang mulia. Tepat pada waktu, bukan? Ingat, domba itu lahir itu bukan kayak manusia, ada tiap hari bisa ada yang lahir. Domba itu hanya di dalam beberapa hari itu semuanya berdiri di kandang itu semuanya melahirkan yang sama. Bulan yang sama. Atau minggu yang sama, saudara harus tahu. Saudara baru tahu ya. Dipikir bulan ini Februari ini ada ini. Enggak, dia lahirnya sama-sama. Karena dia matingnya itu sama-sama. Matingnya itu sama-sama ya. Pada yang sama dan dia juga mengandungnya berapa lama yang sama. Melahirkan. Luar biasa. Menunjukkan bahwa Tuhan itu mengatur semua tepat pada waktunya. Dan kenapa mereka yang diberitahu? Mereka mungkin dianggap rendah oleh masyarakat yang di atas mereka. Ya, tetapi gembala ini ya adalah yang dikasihi Tuhan sehingga diberitahukan kelahiran juru selamat dunia ini ada di situ. Luar biasa. Apa yang tidak dihargai oleh manusia dihargai oleh Tuhan. Lihat itu, perhatikan. Jadi kalau hidup kita ini tidak dihargai oleh siapa? Tenang saja, yang penting Tuhan menghargai kita. Benar nggak? Kadang-kadang kita rasa juga agak dihina-hina dikit gitu ya. Tenang aja, Tuhan ya yang menerima kita. Luar biasa. Bukan itu saja. Kenapa mereka? Karena mereka adalah pribadi yang rendah hati dan mentaati. Ingat kan waktu mereka dengarkan mereka langsung pergi kan. Coba kalau orang lain, para imam, para Lewi, kemungkinan besar Tuhan Yesus katakan, saya sibuk dulu dengan yang lain dulu kan. Benar nggak? Tetapi mereka langsung pergi. Itu yang Tuhan cari. Adalah pribadi yang saat mendengar firman Tuhan, dia tidak banyak orang bilang kayak orang komplain atau tanya jawab. Langsung dia lakukan. Dan yang luar biasa lagi, raja di atas segala raja. Yang begitu mulia. Ingat, saya berulang-ulang tiap tahun saya tetap merenungkan ini. Raja di atas segala raja lahir di kandang. Ditaruh di palungan. Palungan itu tempatnya binatang untuk minum di situ. Ada film yang bikin itu Yusuf ambil rumput-rumput ditaruh. Ya, habis itu dikasih selimut kecil. Habis itu baby Tuhan Yesus ditaruh di situ. Wah, luar biasa bukan?
Saya ingin aja ada di sini oma-oma ini ya, cucunya lahir gitu. Dia bilang bawa aja lahir di rumah sakit kelas itu aja. Jarang yang mau. Selalu maunya apa? Kalau bisa yang private hospital. Yang publik aja masih kurang begitu sek gitu katanya. Benar nggak? Ya, saya enggak ini. Cuma itulah manusia, perbedaannya antara Tuhan dengan kita. Raja di atas segala raja lahir di situ. Coba itu kita nangkap tentang inti ini. Berarti kerendahan hati yang kerendah-rendahnya. Dan saya percaya karena firman Tuhan katakan bahwa karena ia taat sampai mati, rendah sampai mati. Saudara-saudara, maka alam semesta ini di bawah tunduk kepada dia. Sorga, bumi, dan di bawah bumi semua tunduk kepada dia. Luar biasa. Saya ingin percaya bahwa setiap kita akan memiliki hal-hal yang luar biasa. Yang akan diberikan hikmat-hikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak ada kerendahan hati, itulah penghalang utama dari kerendahan. Kerendahan hati itulah yang membuat kita bertanya kepada Tuhan. Ingin Tuhan berbicara kepada kita, menuntun kita. Tapi kebanyakan dari manusia, kebanyakan sudah memikirkan, sudah mengatur semuanya, baru minta Tuhan approve saja. Kita sebagai orang tua aja, kalau anak sudah beratur mau kawin, terus baru kasih tahu kita bahwa dia mau kawin, hati sakit saudara. Benar gak? Dia sudah atur kawin mau kapan-kapan dengan siapa. Habis itu dia bilang, Mama can I invite you to come to my wedding. Hati itu sakit. Berapa banyak kita lakukan untuk Tuhan kita. Kita sudah merencanakan semuanya baru bilang Tuhan approve it aja gitu. Kalau orang-orang yang rendah hati sebelum ada benih pikiran apapun dia sudah mulai bilang Tuhan apakah ini daripadamu? Apakah ini untukmu? Apakah ini untuk kerajaanmu dan berguna untukmu? Baru dia kerjakan. Belajar untuk ini. Kenapa? Karena manusia sudah salah. Saya hanya ingin katakan, Natal ini untuk membawa manusia kembali kepada jalan yang benar. Dan COVID ini juga sedang mengarahkan yang sudah tersesat, sudah miring-miring, sudah terlempar kiri kan, untuk jalan kembali yang benar. Saya tidak panjangkan lagi, tetapi biarlah setiap kita yang ada di sini hari ini. Apakah arti Natal bagi kita? Apakah, ini satu tradisi. Baik, tradisi tidak salah. Ya, tapi kalau dari tradisi melebihi makna daripada arti Natal, artinya kita kehilangan arah di muka bumi ini. Tapi kita temukan lagi bahwa Natal itu bukan untuk orang lain, tapi bagi saya apa artinya? Apakah saya masih mencari-cari untuk diri saya? Cari supaya orang terima saya, orang anggap saya, orang hormati saya. Ingat Tuhan Yesus tidak cari itu. Yang Tuhan Yesus cari adalah kehendak Bapa. Saudara baca tuh kalau di apapun yang aku lakukan adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Bisa enggak? Kita ini adalah anak. Yes, kita semua tidak salah kalau memang dijanjikan warisan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itu semua adalah bagian daripada kita. Ya, tapi apakah kita mau hidup di dalam apa yang ingin? Kenapa Om Sam kok tiap tahun ngomong soal rendah hati melulu? Karena saya bilang persoalan terbesar di muka bumi ini adalah kesombongan. Saudara setuju? Amin, ya benar enggak? Saya ingin katakan 1 tahun sudah mau berlalu, 1 minggu lagi bukan? Berapa kali saudara bertengkar dengan istrimu, pacarmu, saudaramu, apapun semua bosmu. Karena apa? Karena tersinggung bukan? Atau marah bukan? Karena merasa ini bukan? Benar gak? Jujur gak? Mungkin ada yang persoalan lain. Ya, tapi kebanyakan karena saya rasa tersinggung. Dan biasa rasa tersinggung itu di reaksinya. Ini satu message untuk kita semua sebelum ini.
reaksi kita menunjukkan berapa besar kesombongan kita. Benar nggak? Coba kalau orang rendah hati, diomongin orang apa aja, tenang. Benar nggak? Kalau suami ngomong, istri telinga sudah mulai merah, hati-hati. Ya, kalau istri salah ngomong, suami mulai mukanya mulai kayak orang minum wine gitu, kayak udang rebus, itu hati-hati. Itu berarti kita tersinggung. Siapa yang hari ini katakan bahwa saya mau masuk 2021, brand new man yang sudah dipulihkan Tuhan, sudah mengalami Tuhan dan memiliki karakter utama Kristus. Selain kasih, yaitu kerendahan hati di dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau saudara hidup demikian, saudara makin dikasihi oleh istrimu, bapak-bapak. Ya, kenapa? Karena reaksinya nggak pernah salah. Istri lagi ngemut atau lagi apa, saya nggak tahu. Maksudnya lagi, ya dia stres tuh kadang-kadang bukan karena hal-hal apa saja. Yang saya juga nggak tahu karena saya nggak terjadi. Ibu, cuma saya tahu istri saya kadang-kadang marah saya tanpa alasan, saya bisa ngerti. Saya nggak tahu, kadang-kadang saya bingung. Ya, tapi sekarang saya belajar untuk apa? Belajar untuk reaksi saya. Dulu kalau dia panas, saya juga panas. Benar kan? Dia panas, saya panas. Akhirnya apa? Kayak orang kasih minyak, kasih minyak, kayak api tambah besar. Tapi sekarang Tuhan tolong, ini saya bilang Tuhan tolong karena ini dalam proses. Kalau dikasih minyak, kasih air. Air firman Tuhan. Amin. Amin, luar biasa bukan? Coba mulai, ini praktek ya, suami istri. Kayak bilang satu sini, kita sama-sama praktek. Ya, mulai kalau saya salah, kamu jangan salah. Kamu salah, saya juga tidak ini. Karena apa? Reaksi. Reaction itu yang banyak. Reaksi, kebanyakan reaksi kan salah ngomong ini tambah naik nih kebanyakan. Benar gak? Padahal kebanyakan direnungkan kembali semuanya karena kebodohan aja. Emosional, benar gak? Kebanyakan demikian. Tetapi saya percaya bahwa Kristus datang sudah menebus kita dari kuasa itu dan membersihkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, hambamu menyampaikan apa yang engkau inginkan. Hambamu ini adalah alatmu untuk membawa berita bukan saja yang sudah kami sering dengar, tetapi firman yang sedang berbicara ke dalam lubuk hati kami masing-masing saat ini. Apa yang kami alami hari-hari ini, Tuhan. Apa yang kami alami hari-hari ini. Sesungguhnya Engkau sedang berbicara kepada kami. Engkau sedang menyelaraskan kami dengan kebenaran-Mu. Engkau sedang menyelaraskan kami dengan Yesus Kristus sebagai teladan yang paling mulia. Engkau sedang menyelaraskan kami untuk bagaimana jalan Roh-Mu yang kudus itu dalam hidup kami. Engkau sedang menyelaraskan kami. Bagaimana ketaatan kami, kerendahan hati kami, kasih kami. Karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Sehingga tahun ke tahun Engkau memberitakan bahwa keselamatan sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Kehidupan sorgawi sudah Engkau sediakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan sudah Engkau sediakan. Sehingga kami boleh datang kepada Engkau. Itu karena pemulihan yang diadakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Angkatlah semua
benih kesombongan, benih keangkuhan, benih keakuan, benih selfishness, benih-benih yang tidak pernah ditanam olehmu, tetapi ditanam oleh iblis dan ditanam oleh kedagingan manusia, diangkat dari hidup kami. Kami rindu untuk masuk di tahun 2021 dengan a brand new spirit. Spirit yang tunduk, spirit yang taat, spirit yang lembut, spirit yang benar-benar hanya memikirkan yang utama adalah Engkau. Kami memikirkan banyak hal, tetapi kami tahu bahwa semuanya untuk-Mu Tuhan. Angkat Tuhan segala sesuatu, kekhawatiran tentang apa yang sedang terjadi di muka bumi ini, angkat Tuhan. Dan tempatkan kasih, tempatkan keberanian, tempatkan iman yang segar. Bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada penentuan akhir, di dalam Engkau ada kekuatan. Tuhan, angkat Tuhan segala sesuatu yang selama ini ada tapi itu bukan daripadamu. Ambisi, pemikiran yang keluar dari kesombongan, yang keluar daripada kami ingin membuktikan diri bahwa kami ini bisa lebih dari orang lain. Biar itu Engkau angkat, tapi berikan cita-citamu dalam hidup kami, visimu dalam hidup kami, misimu dalam hidup kami, sehingga kami hanya berjalan searah dengan Engkau. Engkau melangkah, kami melangkah. Saat Engkau diam, kami diam. Biarlah itu ada di dalam hidup kami. Angkatlah Tuhan emosi-emosi yang diakibatkan karena masa lalu belum diselesaikan. Biarlah tahun 2020 ini akan kami tinggalkan semuanya, satu persatu semuanya. Dendam kepada satu yang lain kami tinggalkan. Kami mau masuk ke dalam-Mu di tahun 2021 ini. Dengan kekudusan-Mu, dengan kebenaran-Mu ada di dalam kami Tuhan. Gantikan semua dengan kuasa-Mu. Kalau kami mengandalkan diri kami selama ini, kami kurang mengandalkan Engkau, biarlah mulai hari ini kami hanya mengandalkan Engkau. Karena di dalam Engkau ada pembebasan, di dalam Engkau ada urapan, di dalam Engkau ada kuasa yang memerdekakan, kuasa untuk melepaskan, kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam Engkau, Tuhan, bereskan motivasi kami Tuhan. Bereskan Tuhan. Bantu kami Tuhan, supaya pikiran kami adalah pikiran Kristus. Pikiran kami adalah pikiran untuk kemuliaan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kerajaan-Nya, kerajaan Tuhan, kerajaan kekal. Tuhan, kalau kami saat ini masih hidup di dalam dunia yang dua, biarkan tinggalkan yang gelap, masuk dalam terang. Tuhan, biarlah dunia yang gelap itu sudah tidak boleh menyentuh hidup kami. Kami sepenuhnya ada dalam terang Kristus. Mari Tuhan, hamba-Mu saat ini memohon, biarlah setiap dari anak-anak-Mu akan makin kuat dalam Engkau, makin berbuah-buah di saat musim yang tak menentu di muka bumi ini. Karena Engkaulah yang memelihara kami satu persatu. Hamba-Mu hanya memohon biarlah keluarga makin harmonis. Makin harmonis. Keluarga yang memancarkan kebenaran Kristus. Keluarga yang memancarkan terang ajaib Kristus. Sehingga dunia bahkan tetangga
dapat memuliakan Tuhan karena melihat keluarga demi keluarga. Tuhan, hamba mohon biarlah satu persatu di dalam pekerjaan, segala sesuatu boleh bergoyah, tapi Tuhan, campur tangan-Mu tidak lepas dalam hidup kami. Benar, Tuhan. Kami mungkin bisa kekurangan, tapi kami tidak pernah akan kelaparan. Kami mungkin bisa mengalami jobless, tetapi Tuhan akan terus menjadi sumber kehidupan kami. Ya, di tahun-tahun depan juga belum tentu COVID ini akan berlalu. Tetapi ketenangan di dalam Engkau tidak akan menggoyahkan kami. Karena ketenangan di dalam Engkau, segala bergoyang kami tetap akan kuat. Itulah doa dan permohonan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak-Mu hidup dalam kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita responi firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai itu jadi bagian di dalam hidup kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Om Sam.